Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedia, selamat datang di podcast Farmakopedia episode kedua yang diadakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Airlangga di bawah naungan Departemen Kajian Strategis. Bersama saya, Audia Fitri Anggraini selaku host pada podcast kali ini. Mungkin banyak dari Sobat Pedia yang masih belum tahu apa itu Farmakopedia Podcast. Jadi, Farmakopedia Podcast adalah salah satu program kerja yang dijalankan oleh Departemen Kastrat di bawah naungan BEM Farmasi Universitas Airlangga yang difungsikan untuk membahas atau mengkaji isu-isu terkini tentang kefarmasian. Nah, pada podcast kedua ini, kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan judul Sarjana Farmasi Dipersulit, Perlukah Pendidikan Profesi? Baik, bagi Sobat Pedia yang kepo dan belum menonton episode pertama dari Farmakopedia Podcast, bisa langsung cek description box di bawah. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada pasal 199.5, perlu kita soroti bahwa jenis tenaga kefarmasian yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis, yang artinya sarjana farmasi tidak termasuk dalam tenaga kefarmasian. Dan saat ini, lulusan sarjana farmasi tidak bisa mengajukan STR atau surat tanda registrasi dan diwajibkan untuk melanjutkan ke jenjang profesi. Namun, pada kenyataannya tidak banyak perguruan tinggi yang membuka sekolah profesi apoteker, dan peraturan ini pun dianggap kurang adil bagi mahasiswa lulusan sarjana farmasi. Nah, untuk mengkaji lebih jauh tentang isu ini, tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Pak Andi. Halo Pak Andi, selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik ya Pak. sehat selalu. Ya, baik. Bagi Sobat Pedia yang belum mengenal lebih jauh dengan Pak Andi, beliau adalah salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Farmasi Praktis Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Beliau memiliki minat penelitian dan pengembangan pendidikan pada bidang kebijakan, hukum dan etik farmasi, peningkatan praktek farmasian, farmasi digital, dan farmasi sosial. Pak Andi juga telah banyak memiliki pengalaman organisasi yang mendukung minat beliau, antara lain menjabat sebagai Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sejak 2019 hingga sekarang, Ketua Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sejak 2023 hingga saat ini, serta merupakan perwakilan internasional Pharmaceutical Federation Data and Intelligence Commission untuk Asia Tenggara sejak 2023 hingga saat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Sobat Pedia pasti sudah penasaran dengan tema kita hari ini. Nah, jadi begini Pak, di sosial media ini telah banyak beredar isu tentang undang-undang kesehatan ini, yang dimana beberapa orang ada yang mengatakan bahwa sarjana farmasi tidak masuk dalam tenaga vokasi kefarmasian, sehingga masih tidak bisa untuk mendapatkan STR, tetapi di lain sisi ada yang mengatakan masih bisa untuk mendapatkan STR, Pak. Nah, kira-kira bagaimana pelaksanaan konkret dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, dan sebenarnya apakah sarjana farmasi masih bisa untuk mengikuti UKOM dan mendapatkan STR atau tidak, Pak? Baik, terima kasih. Jadi judulnya ini kontroversial ya, menarik sekali ya untuk memancing pengetahuan kita terkait dengan apakah S1 farmasi itu nanti masih bisa mendapatkan STR, SIPA dan sebagainya. Kalau kita lihat redaksinya pada pasal 199 ayat 5 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Kesehatan, itu tercantum dengan jelas bahwasanya tenaga kefarmasian itu ada 3, yaitu tenaga vokasi farmasi, kemudian apoteker, dan juga apoteker spesialis. Nah, dalam pembagian tersebut, terus di mana alamnya tenaga S1 farmasi? Nah, S1 farmasi secara literal harfiah dalam undang-undang tersebut tidak memiliki alam. Jadi memang tidak ada tempat untuk S1 farmasi. Karena yang ada adalah vokasi farmasi, itu setara dengan diploma yang berbasis pada keahlian, apoteker yang berarti sudah menempuh pendidikan profesi apoteker, dan apoteker spesialis. Dalam hal itu berarti memang tidak ada kesempatan untuk S1 farmasi atau lulusan S1 farmasi untuk mendapatkan STR atau surat tanda registrasi. Memang tidak ada untuk itu.
Oh, baik Pak. Memang berarti tidak ada kesempatan ya Pak untuk sarjana farmasi mengikuti Ukom dan juga STR ya Pak? Tidak ada, dan itu tentu menjadi berita yang kurang mengenakan Hmm. karena faktanya dari 299 perguruan tinggi farmasi di Indonesia yang memiliki S1 farmasi, hanya 63 saja yang punya apoteker. Hmm. Nah, berarti tantangannya adalah sisanya yang 200-an sekian itu, 230 sekian itu harus bisa meluluskan kalau ingin lanjut menjadi seorang praktisi apoteker ya. Berarti dia harus masuk ke jenjang selanjutnya sebagai apoteker, pendidikan Hmm. profesi apoteker. Oh, baik Pak. Berarti memang harus melanjutkan ke profesi ya Pak ya? Betul sekali. Berarti apakah ini menjadi suatu kerugian ya Pak dengan adanya peraturan baru ini? Ya, disebut kerugian oleh beberapa pihak, tentu ini dianggap sebagai sesuatu hal yang kurang mengenakan. Hmm. Tetapi dalam konteks untuk layanan kesehatan yang lebih baik, sistem kesehatan yang lebih baik, Undang-Undang Omnibus Law ini memang mempersyaratkan adanya klasifikasi mulai dari vokasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Sehingga harapannya semua itu tidak ada yang di tengah-tengah menjadi S1 farmasi saja. Hmm. Karena by design sebagai seorang profesional, dia harus masuk, harapannya semua akan menjadi seorang minimal apoteker. Ya. Hmm. Jadi kalau sekarang ada perguruan tinggi farmasi yang meluluskan S1 farmasi, tentu menjadi PR besar bagi dia. Bagaimana supaya lulusannya itu bisa berpraktek, tentu harus sebagai apoteker. Nah, itu. Oh, baik Pak. Lalu nasib sarjana farmasi yang mungkin ada kendala dari segi biaya itu seperti apa ya Pak? Karena kan tidak banyak perguruan tinggi yang menyediakan sekolah farmasi untuk apoteker seperti itu. Ya kalau lulusannya lulus nggak masalah, Hmm. lulus sebagai S1 farmasi boleh, tetapi tidak mendapatkan pengakuan sebagai tenaga kefarmasian karena tidak ada STR untuk tenaga TTK yang selain dari vokasi farmasi. Hmm. Kemudian juga STR-nya hanya untuk apoteker. Sehingga kalau ada perguruan tinggi farmasi meluluskan apa namanya S1 farmasi, tidak masalah. Tetapi artinya nanti dia tidak bisa dianggap sebagai tenaga kefarmasian. Oh, baik Pak. Lalu bila dibandingkan dengan tenaga vokasi farmasi nih Pak, kira-kira antara sarjana dengan vokasi apakah ada perbedaan yang spesifik ya Pak? Jadi dulu itu kan salah satu concernnya adalah kita itu punya yang namanya sekolah menengah farmasi, Hmm. yang notabene itu belum setara diploma karena setara SMK. Nah, kemudian berjalannya waktu SMK itu kemudian di stop, tidak ada lagi yang disebut tenaga teknis kefarmasian dari jalur SMK. Semua minimal harus perguruan tinggi, yaitu minimal jalur diploma. Itu tercantum jelas di Permenkes 889 tahun 2011. Ya, jadi di situ dikatakan bahwasannya kalau sudah selesai registrasi itu hanya untuk tenaga kefarmasian, itu hanya untuk vokasi, S1 dan apoteker. Nah, namun berjalannya waktu ternyata S1 farmasi ini seakan-akan tidak punya alam karena dia tanggung di tengah-tengah. Hmm. Sehingga kalau kita ngomong seorang praktisi yang dibekali dengan kemampuan sebenarnya adalah waktu di diploma dia dibekali keahlian sebagai tenaga teknis. Hmm. Sebagai apoteker, maka sebagai profesi tidak ada ruang bagi S1 farmasi. Tentu dalam konteks undang-undang sekarang akhirnya memang betul tidak menempatkan S1 farmasi sebagai salah satu tenaga kefarmasian. Nah, tadi pertanyaannya adalah sekitar terus bagaimana kalau dengan S1 farmasi yang saat ini, Hmm. kemudian apakah kesempatan dia untuk bisa berpraktek seperti apa? Ya pastinya sekarang tidak ada kesempatan dia untuk berpraktek. Oh. Baik Pak, berarti kalau untuk praktek sendiri kan memang harus melanjutkan ke profesi ya Pak. Betul. Lalu selain itu, apakah peluang kerja dari sarjana farmasi ini akan terpengaruh ya Pak dengan adanya peraturan baru ini? Tentu dalam konteks dia sebagai tenaga kefarmasian tidak ada peluang Hmm. bagi dia dianggap sebagai tenaga kefarmasian. Sehingga kalaupun ada yang merekrut pasti tidak atas dasar sebagai tenaga kefarmasian. Memang saat ini belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Tapi kalau kita baca di pasal yang 263 ayat 5, nanti kalau kita lihat di bagian perizinan, bahwasannya
Yang bisa mendapatkan SIP ya, atau yang mendapatkan surat izin untuk praktek itu adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan saja. Kalau kita runut lagi tenaga kesehatan itu dalamnya ada tenaga kefarmasian yang hanya mencantumkan 3 tadi itu, vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Kalau sekarang ada lulusan S1 farmasi bekerja boleh, bisa bekerja, tetapi dia tidak bisa mendapatkan yang disebut dengan surat izin praktek atau bahkan awal sendiri tidak bisa terregister sebagai tenaga kefarmasian. Oh, baik Pak. Berarti memang sedikit terpengaruh ya Pak untuk peluang kerja dari sarjana farmasi ini. Betul. Jadi nanti pasti akan terpengaruh. Artinya kalau saya sebagai pemberi kerja, misalnya ya, saya ingin merekrut tenaga kefarmasian karena memang ada tanggung jawab di situ ya. Seperti halnya apoteker gitu, dia harus pemastian mutu, pemastian produk, pemastian keamanan dan sebagainya. Maka saya pasti akan memilih apoteker untuk direkrut. Kalau saya membutuhkan untuk tenaga yang teknis untuk melaksanakan pekerjaan, maka saya akan memilih vokasi farmasi. Sehingga kalau saya merekrut S1 farmasi, boleh, tetapi dia tidak bisa diberikan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut terkait dengan tenaga kefarmasian atau pekerjaan-pekerjaan teknis kefarmasian. Hmm, Nggak bisa. Atau baik. melakukan praktek profesi juga nggak bisa. Iya. Jadi mau tidak mau memang harus melanjutkan ya Pak ke profesi karena bingung juga posisinya sarjana farmasi ini Pak. Betul, dan disitulah dilemanya. Hmm. Ya tadi itu, kita itu ya fair saja, honestly speaking kita itu 200-an 99 tadi itu pasti akan bingung mereka mencari. Hmm. 230 sisanya itu akan bingung mencari mau melanjutkan kemana. Kalau hanya stop pada S1 farmasi ya problemnya ada di situ. Mereka boleh kerja mungkin di luar farmasi, boleh, karena memang skillnya bisa digunakan untuk yang di luar farmasi. Tetapi sekali lagi kalau mau praktek profesi, praktek tenaga teknis tidak bisa. Ya baik Pak, berarti dari diskusi ini bisa kita ketahui bahwa memang sarjana farmasi tidak bisa untuk melanjutkan UKOM dan juga mendapatkan STR ya Pak. Dan Betul. juga untuk peluang kerjanya memang sedikit membingungkan karena harus melanjutkan untuk profesi yang lebih jauh untuk bisa berpraktek dan juga memberikan pelayanan ke masyarakat seperti itu ya Pak. Ya, jadi harapannya itu kan memang pendidikan S1 farmasi itu lanjut sampai apoteker. Karena memang kita berharap ini adalah suatu monoprogram. Bagi mereka yang masuk ke farmasi, luarannya itu adalah apoteker. Bagi mereka yang mengambil S1 farmasi, luarannya adalah apoteker. Tidak ada apoteker itu calon apoteker atau pendidikan farmasi itu kemudian protol di tengah-tengah sebagai S1 farmasi. Harapannya dulu beberapa grand desainnya seperti itu. Cuma dalam mewujudkan untuk bisa membuka program studi pendidikan apoteker itu kan banyak sekali persyaratannya. Dan juga tidak mudah untuk bisa membuka PSPA. Sehingga itu menjadi bottleneck bagi beberapa kampus atau yang 230 kampus tadi. Nah, alhasil dengan adanya bottleneck seperti itu, lulusan mereka alamnya sulit sekarang ini. Nah, itu tentu menjadi kekhawatiran, dan itu pasti akan menjadi kalau ini tidak dicegah dan dibiarkan terus-menerus, apalagi sekarang moratorium tidak dilakukan, terus membuka perguruan tinggi farmasi, saudara bisa bayangkan tiap tahun berarti akan banyak lulusan S1 farmasi yang dia itu tidak berpraktek profesi. Karena memang tidak boleh praktek profesi. Bisa. Itu. Ya baik Pak. Berarti ini juga menjadi suatu urgensi ya Pak untuk perguruan tinggi agar bisa mendirikan suatu profesi gitu ya Pak. Mungkin rada susah juga. Iya. Susah. Di samping memang ini ada kebutuhan untuk bisa membuka PSPA, tetapi juga harus dicermati bahwasannya kebutuhan apoteker itu juga ada hitung-hitungannya. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah memperhitungkan bahwasannya kebutuhan apoteker dibanding dengan rasio penduduk itu adalah 0,91 per 1000 penduduk. Jadi dalam konteks itu, kalau kita produksi apoteker besar-besaran, juga belum tentu menjadi jalan keluar. Ya, kita juga harus mencari keseimbangan di antaranya. Namun demikian, sekali lagi perlu ditetapkan bahwasannya pendidikan farmasi harapannya luarannya menjadi is becoming pharmacist, to become pharmacist.
Jadi selesainya di apoteker. Iya. Ah, kalau kita sekarang banyaknya itu yang belum selesai jadi apoteker, yaitu menjadi tantangan ke depan. Sekali lagi, ini judul ini menarik karena S1 farmasi dipersulit. Yang mempersulit siapa? Permasalahannya itu yang perlu diverifikasi. Karena memang ada derajat untuk bisa membuka program studi farmasi dan program studi pendidikan apoteker. Nah, yang kedua, perlukah pendidikan profesi bagi mereka yang S1 farmasi? Kalau luarannya mau praktek profesional, maka sebagai apoteker mereka harus ambil pendidikan profesi. Kalau mereka mau lulus sebagai S1 saja sebagaimana S1 pada umumnya, boleh. Ijazah mereka masih tetap akan berlaku. Nanti akan diambil sebagai sarjana. Tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan yang disebut dengan STR, surat tanda registrasi, maupun ditempatkan dalam klaster tenaga kefarmasian. Nah, itu. Ya, baik Pak. Jadi memang sarjana farmasi itu tidak bisa untuk mendapatkan STR dan juga di masyarakat derajatnya sama dengan sarjana farmasi pada umumnya dan juga ketika ingin berpraktek untuk memberikan pelayanan harus melanjutkan ke profesi. Nah, mungkin podcast kita berakhir di sini ya Pak. Dari Pak Andi, apakah ada kata-kata penutup ya Pak untuk kita semua? Podcastnya cepat ternyata ya. Jadi begini, yang perlu kita clearkan terlebih dahulu bahwasannya tenaga kefarmasian 3 berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan itu sudah firm. Artinya tidak ada alamnya, tidak ada tempatnya untuk S1 farmasi di dalam susunan komposisi tenaga kefarmasian saat ini. Dengan tidak ada tempatnya, maka dia tidak punya potensi untuk bisa berpraktek profesi. Baik sebagai berpraktek sebagai tenaga teknis maupun berpraktek sebagai apoteker, sehingga dia harus memilih. Dia harus melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu apoteker. Otomatis karena bukan tenaga kefarmasian, maka tidak bisa mengajukan STRA apalagi surat izin praktek. PR-nya yang 200-an tadi itu, institusi pendidikan tinggi farmasi, bagaimana cara dia bisa menyesuaikan dengan peraturan perkembangan zaman dan peraturan perundangan ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Mbak De. Ya, terima kasih telah menemani saya pada podcast kali ini, Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang disematkan oleh Pak Andi dan wawasan yang lebih luas untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang isu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Terima kasih untuk Sobat Pedia yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya selaku host mewakili teman-teman yang lain juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Auda Fitri, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi.